Gus Rumel Abbas mengutip pernyataan seorang pakar DNA, yaitu Profesor Herawati. Beliau mengatakan, untuk meneliti DNA, mutlak diperlukan sampel biologis langsung. Tanpa itu hasilnya hanya bersifat asumsi. Pernyataan ini dalam dunia sains sangat standar, bukan sebuah kontroversi. Ini adalah basic scientific principle. Tapi kemudian Sugeng Sugiharto bereaksi keras, bukan dengan argumen ilmiah, juga bukan dengan diskusi metodologis, melainkan dengan serangan ad hominem terhadap Gus Rumel Abbas. Dan Sugeng juga menuduh pendapat Profesor Herawati salah. Menurut Sugeng, ancient DNA pasti rusak, terutama pada figur seperti Nabi Ibrahim. Karena itu menurutnya, DNA tokoh kuno bisa diketahui dengan statistik populasi modern yang mengaku keturunannya. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Kalau Sugeng sudah tahu bahwa DNA Nabi Ibrahim tidak mungkin ada, maka kesimpulan logisnya sederhana, yaitu DNA Nabi Ibrahim tidak mungkin bisa diketahui. Tapi dia tetap memaksakan klaim genetik tokoh historis tanpa sampel. Dan ketika dikritik, yang diserang justru orangnya, bukan argumennya. Lalu timbul pertanyaan besar, mengapa argumen yang lemah dibela dengan cara menyerang pribadi? Apa sebenarnya motivasi Sugeng? Mengapa setiap penolakan terhadap klaimnya dianggap ancaman? Kita akan membahasnya satu persatu. Profesor Herawati mengatakan, untuk meneliti DNA seseorang dibutuhkan sampel biologis langsung. Mengapa? Karena DNA adalah data biologis individual, bukan interpretasi budaya, bukan identitas sosial, bukan klaim keturunan, bukan statistik kelompok, dan bukan asumsi naratif. DNA hanya bisa diuji jika ada tulang, gigi, jaringan biologis, atau sampel tubuh yang terverifikasi identitasnya. Tanpa itu, kita tidak bisa meneliti DNA seseorang. Yang kita lakukan hanyalah membuat model statistik populasi. Yang seperti ini bukan pendapat pribadi Profesor Herawati. Ini adalah standar metode genetika modern. Lalu ketika Gus Rumel Abbas mengutip prinsip ini, respon Sugeng bukan diskusi ilmiah, tapi serangan personal, labeling, dan pembunuhan karakter. Di sini kita melihat pergeseran dari diskusi ilmiah menjadi konflik ego. Sugeng berargumen, DNA Nabi Ibrahim tidak mungkin ada karena ancient DNA sudah rusak. Oke, kalau begitu, logika ilmiahnya sangat sederhana. Jika DNA-nya saja tidak ada, maka haplogrupnya tidak dapat diketahui. Selesai. Lucunya, Sugeng malah melakukan lompatan logika, seolah mengatakan DNA tidak ada, maka kita tebak saja dari statistik orang-orang masa kini yang mengaku keturunannya. Ibarat kita tidak punya tanda tangan asli seseorang, lalu kita anggap saja tanda tangan orang lain sebagai tanda tangannya. Apakah sains seperti itu? Ini cuma narasi ilmuwan abal-abal. Masalah kedua, Sugeng memperlakukan orang-orang yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim sebagai fakta biologis. Padahal, klaim nasab adalah kategori sosial religius, sedangkan genetika adalah kategori biologis. Keduanya tidak otomatis identik. Dalam genetika populasi, yang bisa dihasilkan hanyalah estimasi leluhur bersama, pola migrasi genetik, relasi statistik antar populasi. Yang tidak bisa dilakukan tanpa sampel individu, menetapkan DNA tokoh historis tertentu, mengklaim satu haplogrup pasti milik nabi tertentu, menempatkan identitas genetik ke figur religius tertentu. Karena statistik tidak sama dengan identifikasi individu. Mengubah probabilitas populasi menjadi kepastian personal adalah kesalahan metodologis yang sangat fatal. Ketika Sugeng dikritik terkait hal ini, dia bukannya memperbaiki argumennya, yang muncul malah serangan emosional. Ad hominem muncul ketika argumen tidak cukup kuat, merasa panik dan terancam oleh kritikan, ego yang lebih dominan daripada metodologi. Serangan personal adalah strategi klasik untuk mengalihkan perhatian dari substansi, membungkam kritik, membangun ilusi otoritas tunggal. Padahal, dalam sains, kritik itu wajar. Ketidaksepakatan itu normal. Argumen itu diuji dengan data, bukan dengan emosi. Ketika orang menolak argumen Sugeng, itu bukan berarti menyerang Sugeng. Itu berarti argumen Sugeng belum memenuhi standar ilmu. Mengapa Sugeng terus memaksakan klaim yang secara metodologi salah? Ada beberapa kemungkinan. Bisa
karena mencari legitimasi simbolik tampil sebagai figur otoritatif tunggal, menciptakan narasi heroik saya paling tahu, yang lain salah, membangun pengikut berbasis keyakinan, bukan berbasis verifikasi ilmiah, dan bisa jadi dia bekerja untuk intelijen hitam. Apapun motifnya, yang jelas sains tidak boleh dipaksa mengikuti ego. Pada akhirnya, persoalannya sederhana. Jika DNA seseorang tidak tersedia, maka DNA-nya tidak bisa ditetapkan. Itu bukan sebuah kelemahan, tapi itulah kejujuran metodologi ilmiah. Justru ketika Sugeng memaksakan kepastian dari data yang tidak ada, lalu menyerang siapapun yang menolak klaimnya, maka yang bermasalah bukanlah orang yang mengkritik, tetapi logika Sugeng yang memaksakan kesimpulan. Dan di sini kita harus memilih, berdiri bersama disiplin ilmiah atau mengikuti narasi Sugeng yang retoris tidak ilmiah.